kali juga ada efek slow-nya. Ini yang bakal bahaya banget nih, slow-slow seperti ini. Dan Fredrin, wow! Last pick yang benar-benar spesial kembali dihadirkan oleh teman-teman dari Kamboja. Memainkan metode berarti dengan adanya hyper carry kepada UFND. Mempersuara satu dukungan. Ini dia satu Indonesia. Maka satu kemenangan lagi, kita akan mengangkat piala. Masih di Grand Final ISF World Esports Championship. Indonesia berhadapan dengan Kamboja. Let's go to the land of Jawan, 2 power tenacity tentunya yang dibakal oleh timnas Kamboja untuk menyikapi early pressure, serangan-serangan manuver yang bakal dipersiapkan ya. Dan kalau kita lihat di sini juga udah one step ahead Kamboja untuk mengurangi hal-hal yang bisa terjadi dari early powernya, karena lihat langsung kedatangan tamu yang tidak diundang dan Nabi hampir raja tumbang. Lagi-lagi tragedi ini bisa terjadi. Pride of Ice sudah mulai terasa, sudah dikeluarkan. Vivian, maka coba dikejar dan Vengeance dari Mosi berhasil mendapatkan bahkan 2 player. Seperti Kamboja sudah melakukan adegan remedialnya dengan kerusuhan yang diciptakan oleh teman-teman dari Indonesia. Mapping awareness yang wise dari Moshi membuat akhirnya gerakan-gerakan dari tim Indonesia hanya berhenti ke area tadi satu Pride of Ice, mungkin dari battle spell yang dimiliki khususnya dari Revertlessnya Yui. Tapi kurasa ini menjadi kerugian karena nggak cuma 1 poin eliminasi aja yang diamankan oleh Kamboja, bahkan hingga dengan adanya 2 poin. Ini menjadi great investment mereka di awal game. Dan kalau kita bicara soal hypercarry yang bisa dibawakan, udah mulai ya mengarah ke area bagaimana sosok Yufendi yang lumayan babak belur juga nih 1v1 berhadapan dengan Chell melalui synchron visionnya. Wah, ini udah mulai terbaca ya gerakan agresif yang dilakukan oleh timnas Indonesia dari Vivian dan juga dari Fumieko. Bahkan karena masalahnya Fredrin dia sustain banget dari serangan-serangan yang diciptakan oleh 2 player ini. Tapi Turtle yang udah mulai hadir yang bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Kamboja. Sudah ada Tegami, Energy Eruption sudah mulai coba untuk dibuka. Sementara ya kita menantikan bagaimana Vival dengan Quad Shadow dan juga Retribution-nya. Bahkan masih lebih unggul 1 level dari Vival. Ini membuat dari Quad Shadow udah mulai coba untuk dibuka. Dan Retribution dari Vival lebih baik. Dan sekarang lihat bagaimana reward manipulation. Neba yang ada Pride of Ice, tapi Fumieko dalam masalah. Dan bahkan sekarang Energy Eruption yang dikeluarkan dari sosok Tegami menjadi sedikit masalah, tapi ternyata itu masih bisa diatasi. Dan lihat bagaimana sekarang Point Crystal yang dilakukan membuat dari Chini mendapatkan double kill-nya. Turtle dapat, point kill dapatkan, dan sekarang purple buff lah yang bakal diambil untuk teman-teman Indonesia kita. Wow, itu dia satu keuntungan diawali dengan adanya power of retribution yang on point coming from Vival. Ini menjadi awal yang baik, kompensasi yang baik tentunya untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Karena kali ini serangan kembali terjadi. Yes, Avatar of Guardian hanya untuk defensif. Karena tadi Quad Shadow-nya benar-benar nempel banget ke arah Yue. Dia lagi nggak dari Fertilize dan akhirnya dia memilih untuk mundur saja. Sangat force dibuka untuk lebih cepat ke arah clear-nya dan bersama dengan ada Glorious Fairway. Targeting menuju ke arah atas. Benar-benar membuat platingan gold. Habis, ludes semua di tangan Chell. Ini fat sih Chell-nya ya. Chell dapetin privilege yang oke banget sih. Mereka, Chell khususnya tadi di momen 1v1-nya aja pegangin banget nih kaki dari UFND yang lumayan bikin UFND kesulitan juga. Ditambah lagi udah mulai ada rotasi yang mengarah ke arah dirinya. Dengan sokongan rotasi tersebut platingan diamankan. Ini bisa jadi malapetaka terbesar tersendiri untuk timnas Kamboja di beberapa menit selanjutnya. Dan tempo dari kedua belah tim udah mulai turunin lagi. Dan kalau kita ngomongin ke area goldnya, ini udah mulai dipegang oleh teman-teman dari Indonesia ya, berkat turning point mereka di turtle pertama. Dan lihat bagaimana turtle selanjutnya. Thunderblast sudah di tangan oleh Fumieko, akan ada slow effect, tambahan true damage juga nih yang bakal harus bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Kamboja. Ya, ini kasih space untuk UFND, tapi masalahnya UFND susah juga ketemu sama Harit. Mau nggak mau ya dari Kamboja harus beli waktu lebih panjang lagi. Dan bahkan dari Turtle yang sekarang udah coba untuk di setup, Fumieko dan juga Mosi saling beradu. Dengan ada satu Distor Tornado, Quicksilver juga udah dinyalakan. Kemudian Glorious Pathway, Nebai. Langsung ke trigger dari segi flickernya.
benar-benar sedikit panik mungkin dirasakan, dan sekarang lihat bagaimana Nebai-nya kehilangan dari Pride of Ice. Nebai gak bisa untuk lebih bertahan lebih lama lagi sama dengan Shadow Kill yang masih ditahan bahkan dari Vivalnya. Keuntungan selanjutnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari timnas Indonesia yang membuat mereka mengungguli dari segi keuangan, dan bahkan kalau kita ngeliat ke area set itemnya Hunter Strike yang di tangan seorang Vival, ini jadi jaminan banget untuk dia bisa memberikan satu buah eksekusi Starlium Sight. Bahkan di area top lane pun Chell megangin kendali dari area lane ini. Reward manipulation dan kali ini bakal menjadi masalah. Dan lihat bagaimana sosok dari Yue yang berhasil mendapatkan ke arah Vivian. Yue mengejar ke arah paling belakang Chell, tapi ternyata Yue dalamnya tinggal sedikit lagi Cini. Tiba-tiba Vivian hadir. Vival yang memberikan satu impact yang begitu luar biasa dengan Coach Shadow dan juga Shadow Kill. Vival akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Yue Vendila yang berada di depan matanya. Itu aksi epic dari seorang Cini ya. Pixel bar HP tidak terlihat, ditambah lagi follow up damage dari Vival. Masih bisa ngambil paketan poin eliminasi juga nih dari dua combo yang berjalan untuk timnas Indonesia, yang menjadi keuntungan kembali untuk mereka tentunya. Dan bahkan masih dengan tempo yang masih belum menurun. Dan lihat Moshi benar-benar dalam masalah, coba untuk dikejar bersama dengan Glacier yang kali ini dibuka. Nebai nggak ada Plate of Ice, dan lihat bagaimana Mochi yang udah low SP bisa langsung diselesaikan dengan sangat baik. Bahkan Tegami, dan kali ini dia tidak punya apa-apa, nggak ada pressure water juga, dan bahkan dari Nebai juga menghilang. Keadaan bagi Indonesia sangat-sangat brilian. Mereka membuka celah untuk mengamankan satu outer turret di arah mid lane. ini outstanding banget sih dari Indonesia. Mereka nggak ngasih kesempatan buat Juventus bisa farming dengan aman kalau situasinya seperti ini. Bahkan dengan tempo yang tidak turun, teman-teman dari timnas Kamboja mereka kasih perlawanan Fumi. Iya tuh. Wah, Oke, masih bisa untuk menyelamatkan diri, masih ada quick sign guard pula, dan selalu ada reward manipulation yang berbahaya dari Cini yang mengusir mundur rekan-rekan dari Kamboja. Ya mereka membuat satu teritori yang wah, ini memang dari jarak aja memang range mereka ini nggak terlalu jauh, Cipi. Sehingga reward manipulation dari tadi optimal. Wah, Nebai terkena impact solo kill, quad shadow dan juga shadow kill. Gak selamat udah dari Nebainya, bakal ke Raging Sandstorm menuju ke arah atas. Moshi yang kali ini bakal coba jadi target dengan ada satu zaman force. Moshi wow. gak bisa berkutik, dikeroyok rame-rame oleh teman-teman dari Indonesia. Wow, menjadi korban bulan-bulanan ya dari warga Indonesia untuk pemain-pemain dari timnas Kamboja. Segala upaya mereka, bahkan tadi kalau kita tilik dari damage leaderboard pun dipimpin penuh oleh seorang Cini ya. Damage dari dia punya real world manipulation, ditambah lagi ya tadi udah dibahas juga, ini tipikal komposisi Kamboja punya hero nih close combat banget. Dia bakal kewalahan banget ngelihat dua slow effect yang dari tadi synchronize banget yang dibawakan oleh timnas Indo, yang membuat mereka bakalan berat. Dan sejauh ini gak banyak hal yang bisa mereka lakukan selain menghindari serangan. Reload manipulation yang sudah mulai dibuka. Oke, diusir lagi demi untuk bisa mendapatkan satu inner turret. Reward manipulation yang sangat-sangat berarti bagi timnas Indonesia. Dengan adanya satu inner turret yang hancur, jelas Lord ini masih bisa untuk dipegang oleh mereka. Kekuatan dari Fumeko, kekuatan dari Vivian menjadi garda terdepan untuk bisa memunculkan damage dari Cini atau bahkan dari Chell, atau bahkan sampai ke arah VVL juga. Lihat bagaimana Lord sepertinya akan diberikan secara cuma-cuma. Ya, terlalu beresiko ya dengan ketertinggalan gold. Wow, 10.000 gold different dipegang oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan kalau begini ceritanya mau mainin ke arah hyper carry pun frontlanernya ini udah babak belut duluan ya. Udah benar-benar bisa dijawab nih permainan front to back yang berjalan sesuai skenario, yang membuat nggak banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari timnas Kamboja. Bahkan untuk space farmingnya pun kecil banget untuk UFND, di mana area top lane Kel. Yes, dengan adanya satu energy option, ada flicker dari UFND, ada final slash dari Mochi, membuat sedikit tekanan kepada teman-teman Indonesia, tapi Mochi tetap bisa dihilangkan walaupun ada Spear of Destruction. Reward manipulation selalu menjadi ancaman. Dan lihat bagaimana Nebai yang kali dalam masalah. Pride of Ice udah ke-trigger, zaman force dibuka di arah tengah bersama dengan Lord yang mulai muncul. Tapi ternyata masih bisa di-clear. Dan lihat bagaimana sosok dari Cini ternyata bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Kamboja. Wow, terlalu dalam, yang membuat akhirnya sosok Cini harus ter-shutdown. Ada revenue yang bisa didapatkan dengan dia poin eliminasi ya, karena bentuknya tabungan juga nih. Wishing Lantern sudah di tangan,
dari seorang Cini. Dan kalau kita ngeliat juga dari Chell-nya yang masih coba untuk berusaha nge-build karya satu item premier terakhirnya yaitu mungkin DHS, dan ya masih dengan pada tempo timnas Kamboja yang memiliki power di define high ground-nya yang membuat akhirnya mereka masih punya nafas untuk berajut asa. Ya, walaupun memang kalau kita melihat di sini nggak banyak hal selain wave minion doang di tumpuan mereka untuk farming, karena mapping percentage-nya masih dikuasai oleh timnas Indonesia. Ya, dan bahkan kalau tadi kita lihat, Fendi udah dikasih orange buff. Ini menandakan bahwa hyper carry akan dijalankan secepat itu. Walaupun damage masih kurang. Reward manipulation, glorious fade away. Si slow mulai hadir kembali lagi. Best turret dihancurkan. Quad shadow menuju ke arah Tegami. Spear of distraction dinyalakan. Tapi ternyata tetap tidak bisa untuk mendefense area mid dari timnas Kamboja. Bolong sudah ya akhirnya penglalut high ground yang dimiliki oleh Kamboja di area mid lane. Dan harusnya teman-teman dari Indonesia tim masih harus respect dengan bagaimana manuver defense yang disiapkan oleh timnas Kamboja kali ini. Mereka coba untuk nurunin temponya terlebih dahulu, ya menunggu kurun waktu Lord dengan sebisa mungkin produktif juga untuk manage dari laningnya. Walaupun masih dengan adanya pressure kayak gini ya, mereka nggak mau ngebuang peluang. Dengan adanya present hero-hero kayak gini aja, timnas Kamboja juga nggak mikir banyak selain mundur ya. Karena emang goldnya ini jadi faktor pengaruh terbesar sih untuk mereka bermain aman banget di game kali ini. Targeting lagi ke arah belakang, jalur away. Mulai dibuka, tekanan demi tekanan mau nggak mau harus Kamboja rasakan. Cuman ya itu dia. Ini mungkin sedikit resikonya ya, bermain dengan hyper carry Fendi yang jadi satu penyokong damage saja. Cuma masalahnya mungkin dari strategi seperti ini ya mereka kuat untuk defense, mereka kuat untuk berada di depan. Cuman ketika nanti Fendi-nya hilang, mereka nggak punya damage. Dan sedikit ada pertikaian yang terjadi. Final Flash dibuka, Raging Sandstorm dari Fumi Echo pun juga lumayan ke-trigger. Tapi Yue dan tiba-tiba mengeluarkan satu Avatar of Guardian, benar-benar ingin menekan ke arah Fumi Echo-nya. Teori ancaman ya dari Indonesia yang benar-benar mengancam banget nih untuk nungguin Lord yang akhirnya muncul. Dan tanpa berpikir lama, tanpa berpikir panjang ya Indonesia akhirnya langsung all in ke area Lord. Kita balik lagi terlalu beresiko ya, ini udah terlalu masif damage yang bisa dihasilkan oleh Chell yang udah ngantongin ke area Holy Crystal. Sedangkan harusnya kalau kita lihat di sini Fendi bakal prioritasin ke area yang team fight. Oleh karena 2 player sekaligus dan bahkan dengan ada Glacier yang dibuka, tapi jarak belakang Fendi tahu targetnya itu Cini dengan Spear of Distraction dan tapi Cini masih bisa untuk menyelamatkan diri, tidak di tangan Memai. Dan lihat Fendi sendirian, Fendi berjuang mati-matian, Vivian terlalu strong, Vivian terlalu tanky dan killing sendiri didapatkan. Rata, Kamboja tidak ada siapa-siapa lagi, dan ini akan menjadi one straight push bagi timnas Indonesia. Kita menjadi saksi Indonesia menjadi juara di ISF World Esports Championship 2024.